Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, umur 33 tahun dari Pemalang. Ya, sampai saat ini saya belum bisa sholat karena terkendala bacaan di dalam sholat. Ya, saya sudah menghafalnya dengan maksimal, tapi tidak ada yang nyantol di kepala. Ya, baru beberapa saat setelah menghafalnya hilang lagi. Ya, mohon diberikan solusinya. Ya, jadi baiklah kepada saudara atau saudari yang dari mana tadi, dari Pemalang. Ya, jadi yang pertama, bahwa sholat itu mudah. Ya, maknanya semua orang itu bisa sholat. Ya, maka guru kita Buya Yahya, ya, di dalam beberapa ceramah-ceramah beliau sering sekali mengulang-ulang itu bahwa kalau ketika ada orang yang tidak bisa mendirikan sholat, ya maka yakin dan percaya yang salah mengajarinya itu adalah gurunya. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah itu bukan dia, akan tetapi yang salah adalah gurunya, kata beliau. Karena kenapa? Karena sang guru tersebut tidak bisa mengajarkan cara sholat yang mudah kepada jemaahnya tadi. Ya, jadi sholat itu mudah. Ya, ketika seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, ya maka dia bisa sholat sambil duduk. Ya, ketika memang tidak mampu untuk berdiri, khususnya dalam sholat fardu, ya dia bisa sholat sambil duduk. Ya, misalnya kakinya sakit atau sakit apalah, intinya tidak bisa berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk. Ya, tidak bisa duduk di lantai, ya bisa duduk di kursi. Ya, bisa sholat sambil duduk di atas kursi, dalam keadaan duduk di atas kursi. Ya, kalau dia mau duduk di lantai, ya model duduknya ya sebisanya. Kalau dia tidak bisa, ya yang utama kan kalau orang sholat duduk iftirash, ya. Ya, kalau tidak bisa duduk iftirash, duduk apa saja. Ya, duduk bersila kah, atau kalau tidak bisa iftirash, tidak bisa bersila, ya duduk sambil ya menjulurkan kaki ke arah kiblat. Ya, jadi sholat itu semampunya. Ya. Itu ya, ketika tidak bisa duduk, bisa sholat sambil berbaring. Ya, adapun masalah berbaringnya ya boleh tidur sambil berbaring, tidur miring atau berbaring dalam keadaan terlentang. Ya, jadi ya sholat semampunya. Itu mengenai masalah gerakannya. Ya, adapun mengenai bacaan di dalam sholat, ya sebagaimana yang menjadi kendala bagi saudara yang bertanya tadi, bahwa yang perlu kita ketahui di dalam sholat itu bacaan yang wajib untuk kita baca hanya ada 5. Ya, jadi hanya ada 5 bacaan yang wajib untuk kita baca di dalam sholat. Ya, selebihnya itu hukumnya adalah sunnah. Ya, itu hukumnya adalah sunnah atau pelengkap atau penyempurna di dalam sholat. Ya, maknanya ketika kita sholat dan sudah membaca bacaan yang 5 ini, maka sholat kita sah. Ya, maka sholat kita sudah sah. Ya, bacaan yang pertama yang harus kita baca adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar, atau takbir yang pertama saat kita sholat, takbir pembuka, ya. Ya, itu harus kita ucapkan. Kemudian yang kedua yang harus kita baca adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat, berarti 2 kali dia membaca surah Fatihah, yaitu ketika berdiri, setiap kali berdiri dalam rakaat. Ya, ketika sholat yang dikerjakannya 3 rakaat, berarti bacaan Fatihahnya juga 3 kali. 4 rakaat berarti bacaan Fatihahnya juga 4 kali. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian bacaan wajib yang ketiga yang harus kita baca di dalam sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, maknanya selain daripada bacaan tahiyat akhir, berarti tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, misalnya ketika kita sholat,
maghrib misalnya, ya, atau sholat isya, ya, yang mana di situ kita 2 kali tahiyat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Maka bacaan tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah, yang wajib itu adalah bacaan tahiyat akhir, ya, yang merupakan rukun sholat yang berupa bacaan adalah tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, bacaan tahiyat akhir itu yang wajib, ya, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Ya, itu adalah bacaan tahiyat akhir yang harus kita baca saat kita sholat. Kemudian yang keempat, bacaan wajib yang keempat adalah bacaan sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu minimalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, itu hanyalah sunnah. Yang wajib, ya, minimalnya Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika kita membaca sudah itu, maka itu sudah cukup. Ya, itulah bacaan yang keempat yang wajib kita baca saat kita sholat. Ya, kemudian bacaan wajib yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Bacaan salam yang pertama, salam ke kanan, ya, yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Maknanya selebihnya salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang harus kita baca, ya, dalam sholat. Ya, kalau kita sudah membacanya, sholat kita sudah sah. Ya, jadi bacaan takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah setiap rakaat, bacaan tahiyat akhir, bacaan salawat setelah bacaan tahiyat akhir, salam yang pertama. Ya, berarti bacaan doa iftitah hukumnya sunnah. Allahu akbar kabiran itu, ya, hukumnya sunnah. Bacaan surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib hanya surah Fatihahnya. Adapun bacaan surah atau bacaan ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua saat kita sholat hukumnya sunnah. Bacaan ruku sunnah. Bacaan i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd sunnah. Bacaan kunut subuh sunnah. Bacaan tasbih ketika sujud sunnah. Bacaan duduk di antara 2 sujud rabbighfirli warhamni dan seterusnya sunnah. Tahiyat awal, bacaan tahiyat awal hukumnya sunnah. Ya, jadi intinya selain daripada 5 bacaan tadi semuanya hanyalah sunnah. Ya. Ya, jadi sedikit saja yang, ya, ini bagi teman-teman yang pemula. Ya, kalau tidak bisa membacanya, ya, maka bisa tulis di kertas. Ya, kertas ukuran saku, ya. Ya, kemana-mana dibawa ketika mau sholat, ya, ketika mau berpergian, ya, tulis lembaran khusus surah Al-Fatihah, kemudian di baliknya lembaran timbal balik, ya, lembaran halaman pertama surah Al-Fatihah, halaman keduanya bacaan tahiyat akhir. Ya, itu disimpan di saku. Setelah takbiratul ihram Allahu akbar, ambil, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, tapi, ya, jangan banyak bergerak ketika mengambil kertasnya itu dalam saat sholat. Ya, usaha minimal begini, ambil, langsung baca. Pas mau ruku, simpan lagi di sakunya, Allahu akbar. Ya, begitupun saat tahiyat akhir nanti. Ya, pas selesai sujud kedua, Allahu akbar. Nah, ambil at-tahiyyatul mubarak, itu sah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, bisakah ditempel di dinding rumah, dinding kamar atau di dinding rumah? Bisa, tulis dengan tulisan besar, kita tempel di situ. Ya, kemudian kita sholat di depannya, ya, menghadap ke tulisan tersebut, sah. Ya, tapi saya mau bepergian, ya, maka kalau mau bepergian, ya, tulis ukuran saku tadi, bawa ukuran saku tadi, letakkan di saku Anda, bawa saat sholat. Jadi intinya, ya, jangan sampai kita tidak sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai meninggalkan sholat fardu 5 waktu, karena meninggalkannya tanpa ada uzur itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tata cara sholat untuk pemula, ya, yang tidak hafal bacaan sholat atau cara sholat sambil membaca bacaan tadi di kertas saat kita sholat, ya, teman-teman boleh cek video yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Ya, sekali lagi silahkan cek video yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Ya, semoga bermanfaat.
Ya, jadi sekali lagi solat itu mudah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan solat. Ya, solat semampunya jika memang tidak bisa. Ya, akan tetapi ini juga kami ingatkan jangan sampai ya teman-teman yang sudah bisa, ya jangan sampai ya karena mendengarkan atau menyimak video ini lalu kemudian ya yang dibaca saat sholat itu hanya bacaan yang wajib. Ya, ketika ruku diam saja. Kenapa tidak baca bacaan ruku? Ya, itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Oh, jangan. Nanti turun pangkat. Ya, gara-gara tidak mendengarkan video ini ya sehingga tidak mau lagi baca bacaan sunnah di dalam sholat. Ya, tidak seperti itu. Ya, ini maksudnya bagi orang yang pemula. Ya, tapi yang sudah bisa alangkah baiknya menyempurnakan semua bacaan-bacaan sholat. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.